Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Sate enak, saat teduh sejenak episode yang ke-89. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik yang saya pikir ini satu topik yang sudah tidak asing bagi kita. Namun kali ini kita mencoba melihat kembali bagian firman Tuhan ini. Kita bisa lebih memahaminya dan menerapkannya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan melihat teks yang terdapat pada Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini satu teks yang sangat familiar atau akrab dengan kita orang-orang Kristen yang sangat kita kenal dengan baik. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini juga menjadi tema dari kitab Amsal yang membingkai keseluruhan Amsal mulai dari Amsal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-31. Ketika kita melihat takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tentu penulis kitab Amsal yang menurut saya dan juga menurut tradisi kekristenan ini ditulis oleh Salomo sebagaimana di dalam Amsal pasal 1 ayat 1, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Tentulah Amsal ini atau tema dari kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini merupakan sesuatu yang lahir dari pengalaman penulis sendiri. Karena sebagaimana misalnya kita lihat di awal Salomo menjadi raja, dia telah menjatuhkan pilihan permohonan kepada Tuhan dari sekian banyak pilihan yang Tuhan berikan. Tetapi kalau kita misalnya membaca di dalam pasal 3 dari 1 Raja-Raja pasal 3, khususnya ayat 9 dikatakan di sana, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dan kita tahu Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Kemudian kalau kita lanjutkan, misalnya dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-29, dikatakan di sana, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Kalau kita memperhatikan, maka tidaklah berlebihan kalau tema dari kitab Amsal ada pada pasal 1 ayat 7 ditulis oleh seseorang yang memperoleh anugerah, yaitu hikmat atau pengetahuan yang melebihi setiap orang di muka bumi, sebagaimana firman Tuhan katakan tadi.
Kalau kita memperhatikan dalam sejarah bahwa bangsa-bangsa di sekitar Israel pun mengakui, ya, Ratu Sheba juga mengakui, raja-raja tetangga Israel juga mengakui hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Tetapi sesungguhnya hikmat yang dimiliki oleh Salomo itu adalah pemberian Tuhan kepada dia secara khusus dalam kapasitas sebagai seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel yang telah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Maka dalam latar belakang sejarah itulah kita bisa memahami pengertian dari ayat yang ke-7 ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tentu kita mungkin bertanya, apa korelasi antara takut akan Tuhan dengan pengetahuan? Maka bagian yang pertama yang harus kita perhatikan dari teks ini, kita pertama-tama harus melihat apa yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan. Yehowa, ya, artinya takut akan Tuhan. Kalau kita memperhatikan, paling tidak istilah takut di dalam pembacaan ini juga ketika kita membandingkan dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab, itu bisa memiliki arti secara negatif, tetapi juga secara positif. Kalau kita memperhatikan misalnya secara negatif, berarti takut yang dimaksudkan di situ adalah sebagai akibat ketidaktaatan terhadap Tuhan. Takut karena kurang percaya. Kalau kita mengingat jauh ke depan, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid atau kepada para pengikutnya, beberapa kali dia berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Dengan demikian kita bisa memahami secara sepintas dari kalimat Tuhan Yesus ini, takut karena tidak percaya, ya. Tetapi juga kalau kita memperhatikan, misalnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Alasannya satu, karena mereka takut. Jadi takut dalam pengertian negatif di sini ialah takut sebagai akibat dari dosa yang akan mengakibatkan terjadinya penghukuman. Kalau kita perhatikan misalnya dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat 1, saya akan bacakan untuk kita, juga dikatakan demikian. Amsal 28 ayat 1, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadi takut di sini karena ada bayang-bayang, ada ketakutan, ada dosa yang mengejar orang-orang yang tidak percaya, atau dalam teks kita dikatakan tadi orang-orang fasik. Ini takut yang bisa kita perhatikan secara negatif. Nah, kemudian tentu dalam Amsal pasal 1 ayat 7 juga sisi lain istilah takut akan Tuhan, kita juga harus memperhatikannya dari sisi yang positif. Takut akan Tuhan di situ berarti adalah rasa kagum, rasa hormat, ya, dan tunduk kepada Tuhan. Ya, misalnya kalau kita memperhatikan misalnya dalam Mazmur 115 ayat 11 dikatakan, "Hai orang-orang yang takut akan Tuhan." Itu tertulis dalam Mazmur 115 ayat 11. Lebih lanjut misalnya, dalam Mazmur 2 ayat 11, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar." Takut akan Tuhan dalam konteks ini sangat berbeda
dengan pengertian yang pertama. Takut di sini adalah takut karena kesadaran kehadiran Tuhan yang kudus. Takut karena ada rasa kagum, rasa hormat, dan tunduk kepada Tuhan yang tidak terbatas. Ya, kalau kita memperhatikan misalnya Ayub pasal 28 ayat 28 dikatakan, takut akan Tuhan itulah hikmat, ya, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, dengan demikian saudara, maka takut akan Tuhan dalam Amsal pasal 1 ayat 7 adalah takut akan Tuhan yang terjadi karena ada relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan itulah yang mengakibatkan seseorang takut atau hormat kepada Tuhan. Dan saya pikir inilah interpretasi yang lebih tepat. Karena biar bagaimanapun kalau kita kembali kepada latar belakang sejarah, siapa penulis dan mengapa dia menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa? Karena dia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri memberi penilaian bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hikmat di timur pada waktu itu, dalam konteks wilayah bangsa Israel tentu, juga di Mesir, yang memang juga dikenal dengan dunia ilmu pengetahuan dan ada banyak orang-orang berhikmat. Tetapi kalau Salomo sendiri dibandingkan lebih tinggi daripada orang-orang berhikmat di timur, semata-mata kita tidak boleh lupa sumber pengetahuan yang dimiliki oleh Salomo itu adalah dimungkinkan karena relasinya yang intim dengan Tuhan. Oke, nah kita pegang dulu pengertian takut akan Tuhan yang dimaksud dalam pembacaan ini, tentulah dalam pengertian yang positif. Karena kehadiran Tuhan, kemudian rasa hormat dan kagum dan ketundukan kita kepada Tuhan, itulah istilah takut yang dimaksudkan. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan pengertian itu, maka kita harus melihat kemudian istilah pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah awal, ya, dipakai istilah resit, ya, awal, permulaan, ya. Kalau kita memperhatikan istilah takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Memang terjemahan dalam bahasa Indonesia hanya dipakai istilah pengetahuan, tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya disebut atau diterjemahkan dengan pengetahuan hikmat, ya, atau yang kita kenal dengan hokmah da'at. Nah, berarti ini bukanlah sekedar pengetahuan biasa. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini, atau kalau boleh kita pakai bahasa yang lebih umum di dalam Amsal, hikmat yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan secara utuh yang dimiliki oleh seseorang untuk hidup. Ya. Jadi, kalau kita memperhatikan, ternyata yang dimaksudkan pengetahuan atau hikmat dalam konteks ini tidak semata-mata, atau kalau saya boleh pakai istilah, tidak terbatas hanya pengetahuan dalam pengertian kognitif saja. Karena pengertian kognitif itu hanya sebagian kecil dari hikmat yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena pengetahuan di sini adalah kemampuan untuk hidup. Ya, apakah kita hanya dapat menjalani hidup kita hanya dengan kemampuan kognitif? Tentu tidak. Nah, kemudian sebagaimana yang saya katakan tadi, hikmat di sini juga bersifat komprehensif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan yang dimaksudkan juga adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak
Saudara bisa memahaminya lebih dalam? Ya, ada orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir, itulah yang dimaksudkan secara kognitif, tetapi belum tentu itu balance atau sejalan dengan kemampuan untuk bertindak. Maka kalau saudara perhatikan, ada banyak orang yang memiliki pengetahuan atau memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, tapi hidupnya menjadi aneh. Ya, dia tidak bertindak sesuai dengan kapasitas rasio yang dimiliki. Coba kita bayangkan, kalau seseorang memiliki kapasitas rasio yang luar biasa secara kognitif, tetapi tindakannya tidak menunjukkan kapasitas rasionya. Karena justru yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini justru kebalikan dari kapasitas yang dia miliki. Bukankah yang merusak dunia ini, yang mengacaukan dunia ini, yang melakukan berbagai tindakan yang amoral, bukankah itu justru, tanda kutip, dilakukan oleh orang-orang yang katanya memiliki pengetahuan? Sesungguhnya sangat bertentangan. Ketika kita mencoba membayangkan definisi pengetahuan menurut konteks kita hari ini, berarti itu sesuatu, kalau misalnya seseorang berkata, seseorang itu pandai, seseorang itu pintar, seseorang itu memiliki kemampuan, maka yang kita pikirkan adalah berarti seseorang itu mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Atau kalau boleh saya katakan, dia mampu menggenggam sesuatu dengan akal pikirannya. Tetapi yang dimaksudkan firman Tuhan ini jauh dari hanya sekedar berpikir. Tetapi apa yang kita pikirkan sesungguhnya harus termanifestasi dalam tindakan kita. Sekali lagi, pengetahuan yang dimaksudkan di sini tidak hanya bicara soal kognitif, ya, karena kitab Amsal justru memberikan penjelasan atau contoh-contoh yang konkret. Yang diberikan kitab Amsal sebagai contoh-contoh justru binatang-binatang yang kalau kita memperhatikan binatang-binatang yang tidak memiliki kemampuan secara kognitif. Ya, tapi coba mari kita lihat Amsal pasal 30 supaya kita lebih bisa memahami apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Amsal pasal yang ke-30 ya dikatakan di dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-28 ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Sekali lagi, ya, yang terkecil di bumi ini bertolak belakang dengan hikmat dan pengetahuan secara umum, ya. Yang pertama, semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi berarti orang yang memiliki pengetahuan, orang yang berhikmat digambarkan seperti semut, bangsa yang kuat, yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Apa yang bisa kita pelajari? Berarti pengetahuan di sini diaktualisasikan dengan sikap cekatan, rajin, dan memiliki prioritas. Ya, kalau sesungguhnya dia tidak kuat, maka kita tahu hasilnya apa. Tetapi kondisi itu tidak membatasi semut. Bahkan dikatakan ia menyediakan makanannya di musim panas. Ada prioritas yang sangat tepat sekali. Oke. Yang kedua, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Sangat bertentangan dengan kondisi yang dimiliki pelanduk binatang yang lemah. Tetapi dia sanggup membuat rumahnya di bukit batu. Ya, ada optimisme, ada rasa percaya diri yang luar biasa. Kondisinya tidak menjadi penghalang untuk dia membuat sesuatu yang melampaui apa yang seharusnya. Yang ketiga, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur.
Wow, dari sini kita juga belajar apa kata arti teratur dan disiplin. Apa arti kata bertanggung jawab? Yang tidak hanya ditentukan hadir atau tidaknya seorang pemimpin, tetapi kesadaran diri, ya, itu yang membuat, ya, rasa disiplin yang tinggi itu yang membuat belalang meskipun tidak mempunyai raja, namun hidupnya teratur. Oke. Kemudian yang terakhir, ayat 28 dikatakan, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Artinya apa? Ini satu model hidup yang bisa beradaptasi dengan semua kondisi. Ini yang bisa kita perhatikan. Dengan demikian maka betullah bahwa yang dimaksudkan dengan pengetahuan atau pengetahuan hikmat dalam konteks ini tidak terbatas secara kognitif, tetapi menyangkut seluruh aspek hidup manusia. Sekali lagi, kepintaran seseorang, ya, kapasitas rasio seseorang dibuktikan dengan perilaku yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Inilah yang menjadi persoalan. Ada banyak orang hidup dalam ketidakseimbangan. Ada banyak orang-orang yang cerdas secara rasio, secara kognitif, tetapi tidak cerdas dalam bertindak, dalam berbicara. Saudara perhatikan, ya, banyak orang-orang cerdas secara kognitif, tetapi justru menjadi provokator-provokator yang membakar emosi banyak orang, menimbulkan huru-hara. Ini bukan pengetahuan, tetapi sesungguhnya ini kebalikan dari apa yang kita baca di dalam pembacaan tadi, di dalam alinea yang kedua atau baris yang kedua. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, orang bodoh yang dimaksud pun bukanlah mereka-mereka yang tidak memiliki kapasitas kognitif, tetapi orang-orang yang tidak bertindak secara apa yang mereka miliki, rasio yang mereka miliki. Nah, sekarang yang ketiga yang perlu kita lihat, sesudah kita tahu apa itu takut akan Tuhan, kemudian apa itu pengetahuan, maka bagaimana relasi antara takut akan Tuhan dengan pengetahuan? Nah, ini sangat jelas sekali. Karena kita sangat meyakini, sebagaimana Alkitab katakan, kalau Allah adalah pencipta segala yang ada di muka bumi ini, dan dialah juga sumber pengetahuan. Maka apa hubungannya? Ketika ada seseorang yang begitu dekat dengan sumber pengetahuan, kalau boleh saya menggambarkannya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Selama carang-carang itu atau ranting-ranting itu menempel pada pokok anggur, pada saat itu suplai sumber kehidupan itu terus mengalir yang membuat seluruh kehidupan menjadi subur. Ini satu gambaran. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, itulah yang menjadi permulaan pengetahuan. Dan Alkitab telah membuktikan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Alkitab mencatat ada Nuh, ya, ada Ayub, ada Daniel. Kalau kita membaca ketiga biografi dari hamba-hamba Tuhan ini begitu luar biasa. Saya hanya memberi salah satu contoh misalnya, ya, ketika Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia digelisahkan oleh mimpi-mimpinya itu. Kemudian dia berkata kepada semua orang bijaksana pada waktu itu, ya, bahkan termasuk kepada Daniel dan kawan-kawan yang ada di Babel pada waktu itu, supaya mereka menafsirkan dua hal. Dan ini satu pekerjaan yang impossible,
secara akal manusia. Mengapa saya katakan impossible? Karena apa? Karena yang ingin pertama, mereka tafsirkan apa mimpi yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, apa arti mimpi itu? Karena Raja Nebukadnezar bertekad tidak memberitahukan mimpi, tetapi juga artinya. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tuhan sumber pengetahuan itu memberikan apa yang dimaksudkan dengan mimpi Nebukadnezar, tetapi sekaligus artinya melalui seseorang yang bernama Daniel yang hidupnya takut akan Tuhan. Artinya orang yang memiliki relasi dengan Tuhan. Dengan demikian saudara, maka jelas ketika seseorang memiliki relasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan, maka firman Tuhan yang kita baca, permulaan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan itu menjadi pengalaman dan bukan hanya teori. Dan kita sangat mengerti ini terjadi dalam sepanjang sejarah, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru. Bahkan saya sangat yakin prinsip ini tidak berubah. Kebenaran firman Tuhan ini tidak berubah. Setiap orang yang dekat, yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan memberitahukan rancangan-rancangan kepada setiap orang yang bergaul karib dengan dia. Sebagaimana pemazmur katakan demikian. Nah, dengan demikian saudara, maka jelas dari bagian firman Tuhan ini, maka ini menjadi ajakan untuk kita semua, ya, dalam memasuki hari-hari yang semakin tidak mudah, kita bisa memberi penilaian yang benar, kita bisa memiliki sikap yang benar terhadap segala sesuatu yang ada, yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita memiliki pengetahuan, ketika kita memiliki hikmat, dan hikmat itu bersumber kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala pengetahuan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, bagi semua saudara, sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salut.